Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Dwi Febrianti dari kelas 11 pemasaran akan membuat ceramah yang bertemakan dampak negatif gadget untuk anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada saat ini, kita sering melihat fenomena anak-anak telah pandai menggunakan gadget seperti handphone, tab, dan barang elektronik lainnya. Dan pada saat ini, kita jarang melihat anak-anak bermain permainan tradisional yang sering kita mainkan karena game atau permainan yang ada di gadget cenderung menjadi favorit bagi anak-anak zaman sekarang. Namun, perlu diketahui bahwa gadget sebaiknya tidak dikenalkan pada anak usia dini karena memiliki dampak negatif pada perkembangan anak. Dampak negatif gadget terhadap perkembangan anak itu ada resiko terkena radiasi. Menggunakan HP pada waktu yang lama dan terus-menerus akan memperbesar resiko anak terkena radiasi. Menurut sebuah penelitian mengatakan bahwa anak kecil sangat rentan terkena radiasi bila dibandingkan dengan orang dewasa. Gadget tidak hanya menimbulkan radiasi yang bahayanya bagi anak, akan tetapi pancaran sinar dari layar tersebut sangat membahayakan kesehatan si kecil. Namun sebaiknya anak-anak usia balita terhindar dari gadget agar tidak membahayakan kesehatan. Karena anak-anak masih mengalami perkembangan sistem saraf dan sangat rentan terkena radiasi. Efek radiasi pada anak-anak sangat mengkhawatirkan karena otak yang masih berkembang sangat mungkin terkena radiasi, menjadi sebuah kebiasaan seperti halnya orang dewasa. Anak-anak juga sangat beresiko kecanduan bermain gadget. Pada awal-awal mungkin anak hanya sebatas menggunakan gadget untuk bermain game. Namun, lama-kelamaan ketika si kecil sudah menemukan kesenangan dengan benda tersebut, maka menjadi sebuah kebiasaan yang berdampak negatif kepada perkembangannya. Apabila sudah menjadi kebiasaan, maka hal ini bisa menyebabkan anak tidak berminat untuk bereaksi dengan orang lain atau teman sebayanya. Kondisi seperti ini tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan kemampuan anak dalam hal bersosialisasi. Imbas bila berkonsumsi gadget secara berlebihan mempengaruhi kemampuan psikolog anak. Psikososial anak menjadi rendah dan akhirnya tidak peduli dengan lingkungan sekitar lagi. Lambat memahami pelajaran, kebiasaan anak lebih asik dengan gadget akan berpengaruh terhadap kemampuan otak dalam menangkap informasi dan berkonsentrasi. Anak sangat mengalami penurunan yang sangat drastis. Berkonsentrasinya lebih singkat dan anak tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Anak lebih sering berimajinasi mengenal tokoh game yang sering dimainkannya di gadget. Salah satu pengaruh penurunannya konsentrasi anak, yaitu ketika anak mendapatkan pelajaran di kelas cenderung lebih susah untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, anak juga cenderung malas untuk belajar dan membaca buku akibat gadget sehingga memberi efek candu gadget. Saat bangun tidur, yang dilihat pertama kali adalah gadget. Saat makan dan kemanapun, tidak pernah lepas dari adanya sebuah gadget. Jika smartphone tersebut tertinggal, anak rela pulang ke rumah untuk mengambil belahan jiwanya. Ini merupakan efek candu dari adanya gadget. Saking asiknya menjadi adiktif sekali sehingga bila tidak ada gadget, anak-anak akan merasa gelisah atau resah. Mempengaruhi gaya hidup. Gadget juga bisa mempengaruhi gaya hidup anak menjadi egois dan berbudaya pamer ke teman-teman sejawatnya. Sifat ini seharusnya tidak dipunyai oleh anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Karena anak terbiasa belum dapat memilih informasi secara benar. Gangguan tidur.
Gangguan tidur bisa dialami anak-anak jika menggunakan gadget secara berlebihan. Jika anak mengalami gangguan tidur, maka akan berdampak pada prestasi belajar mereka. Anak cenderung tidak langsung tidur bila gadget masih ada di genggamannya. Akhirnya anak bangun siang dan tidak dapat berkonsentrasi di sekolah. Agresif. Konten kekerasan dalam gadget dapat menstimulus anak untuk melakukan hal yang dilihatnya. Dampak buruk jangka panjang pada anak yang menjadikan konsumsi gadget menjadi lebih agresif dari anak biasanya. Gadget pada anak tidak selamanya memiliki dampak negatif pada anak. Ada pula dampak positif dari penggunaan gadget, yaitu dapat mencari permainan edukatif yang dapat memberi rangsangan terhadap otak anak, dan pola permainan ini dapat disesuaikan dengan usia anak tersebut. Cara mengatasi kecanduan gadget pada anak: 1. Membatasi waktu pemakaian. 2. Menemani anak bermain chain folding, origami, paper, ilustrasi. 3. Membuat area bebas gadget. 4. Hindari meletakkan gadget sembarangan. 5. Menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. 6. Melakukan aktivitas lain. Apabila di rumah, orang tua bisa mengajak anak untuk membantu kegiatan orang tua seperti membersihkan kebun dan memasak. Bisa juga menawarkan hal-hal yang mereka gemari, seperti bermain alat musik atau membaca buku. Ayo, ajak anak main dengan teman-teman sebayanya agar tidak terkena dampak negatif dari gadget. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.